Selamat datang di channel Trading for Better Life. IHSG hari ini masih ditutup turun 0,05% ke angka 6.816. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham yang hari ini terlihat masih diakumulasi oleh asing. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang hari ini terlihat mulai bergerak naik. Apakah kenaikan ini membuat sektor ini ada potensi mengikuti sektor consumer goods? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan update sebentar untuk pergerakan IHSG. Bisa kita lihat IHSG hari ini pada penutupan malah ditutup turun 0,05% ke angka 6.816. Jadi pada saat perdagangan hari ini IHSG sebenarnya naik lumayan tinggi, sempat mencapai 1%, tapi ternyata pada saat penutupan terbentuk candle merah lagi. Dan jika kita perhatikan saat ini IHSG sudah terkonfirmasi garis uptrendnya patah karena sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini angka 7000 dan garis EMA 50 yang saat ini di angka 7027 sudah berupa resisten. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di sekitar angka 6754 atau kita gampangnya 6750. Saat ini memang IHSG masih berada di atas support ini. Sempat turun di bawah garis EMA 150 tapi masih bisa rebound kembali. Dan candle hari ini menurut saya masih kurang bagus. Dan hari ini juga kita tahu asing masih net sell di bursa kita, walaupun jumlah net sell-nya tidak sebesar 2 hari terakhir ini. Tapi tetap saja saat ini bursa kita sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Apalagi jika kita pantau IHSG ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150. Apabila ternyata IHSG gagal bertahan di atas garis EMA 150 berarti trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus tetap hati-hati. Dan kita semua tahu IHSG saat ini sedang ditopang sektor consumer goods. Karena sektor consumer goods yang sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini trennya sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya hold saham-saham seperti UMVR dan ICBP dan sebagainya yang mungkin sedang loss, saat ini mungkin sudah mulai mendapatkan profit. Atau yang mungkin sebelumnya beli di harga atas, saat ini lossnya sudah mulai mengecil. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor juga yang trennya memang saat ini belum uptrend, tapi terlihat mencoba untuk mengikuti sektor consumer goods yang saat ini sudah reversal trend dari downtrend ke uptrend. Yaitu bisa kita lihat sektor semen. Saham pertama SMGR bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 6.475. Secara tren memang SMGR belum bergerak tren karena masih gagal naik di atas garis EMA 50. Tapi satu bulan terakhir ini jika kita lihat selama bulan April SMGR sudah mulai bergerak sideways. Jadi saat ini support kuatnya di angka 6.000. Sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 6.575 dan di atasnya masih ada resisten di 6.600. Jadi gampangnya resisten kita anggap di 6.600. Jadi bisa kita pantau apabila SMGR berhasil break garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan, maka trennya akan mulai membaik. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, setelah berhasil break garis EMA 50, maka terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Walaupun belum terkonfirmasi akan mulai bergerak uptrend, tapi minimal sudah sangat layak untuk di hold dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saatnya telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir ini sudah masuk kembali akumulasi saham SMGR. Jadi dari data yang kita dapat, SMGR masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 50 sampai harga 6.600. Apabila teman-teman mau swing trade, bisa take profit apabila gagal break dari garis EMA 50, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 6.000 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama support di 6.000 ini tidak terlewati. Jadi SMGR
saat ini juga mencoba untuk reversal trend sehingga layak untuk masuk watchlist. Satu kita bahas temannya INTP. Bisa kita lihat INTP hari ini juga naik 4% lebih ke harga 10.500. Dan secara tren INTP juga pergerakannya hampir mirip dengan SMGR. Secara tren untuk tren jangka menengah saat ini masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi saat ini trennya mulai bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan support kuatnya saat ini di harga 10.000. Setiap kali INTP menyentuh harga 10.000, INTP bisa bangkit kembali. Tapi untuk resisten kuatnya bisa kita lihat masih di garis EMA 50. Beberapa kali berhasil rebound dari support tapi menyentuh garis EMA 100 di EMA 50. INTP selalu terlihat gagal break. Jadi mencoba break, gagal break, turun kembali ke harga 10.000, masih bisa rebound kembali. Dan kenaikan hari ini membuat INTP berada dekat dengan resisten di EMA 50 di harga 10.550. Jadi INTP juga menarik untuk dipantau dan masih sangat layak untuk di hold saat ini karena harga 10.000 merupakan support psikologis plus support kuat saat ini. Jadi selama support kuat ini juga tidak terlewati, minimal saat ini INTP trennya akan mulai bergerak downtrend, mulai bergerak sideways, jadi tidak bergerak downtrend lagi. Jadi apabila berhasil break garis EMA 50, INTP berpotensi untuk lanjut naik mengatas garis EMA 150 di harga 10.925. Jadi saham-saham seperti ini menurut saya layak untuk masuk watchlist, walaupun memang belum bergerak trend. Jadi selama kita lihat sudah mulai ada support kuat, selama support kuat itu tidak terlewati, teman-teman bisa coba entry di sekitar support kuat itu, bisa swing trade atau hold saja selama support itu tidak terlewati. Sehingga apabila mulai bergerak naik, teman-teman sudah mendapatkan di harga yang lumayan rendah. Daripada pada saat sudah naik lumayan tinggi baru teman-teman entry, itu resiko akan lebih besar. Tapi tetap saja, apabila kita hold dan ternyata support kuat itu terlewati, kita harus berani cut loss. Karena salah trend saat ini, saham INTP atau SMGR belum bergerak uptrend. Jadi selama saham tersebut belum berada di atas garis EMA 50 dan 150, menurut saya pribadi trennya belum bagus. Sehingga apabila kita entry, kita harus sangat disiplin. Selanjutnya memang masih ada saham SMBR. Tapi untuk saham SMBR, pergerakannya menurut saya lebih liar dan lebih sering digoreng. Jadi apabila teman-teman mau membeli saham di sektor ini, saya lebih menyarankan untuk fokus SMGR maupun INTP. Dan secara tren pun bisa kita lihat SMBR trennya saat ini masih bergerak downtrend. Jadi berbeda dengan SMGR dan INTP yang saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat INTP. INTP kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing sudah terlihat masih masuk akumulasi. Sekarang untuk SMBR bisa kita lihat terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing memang tidak terlalu tertarik mengakumulasi atau entry membeli saham ini. Jadi secara tren walaupun SMBR hari ini juga naik 2% lebih, SMBR trennya saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi belum terlihat sideways karena baru rebound dari support saat ini di sekitar harga 470. Memang karena sektor semen saat ini mulai naik, SMBR juga ada potensi ikutan naik. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mengetes resisten terdekat saat ini di harga 500 yang merupakan resisten psikologisnya. Ingat apabila ternyata SMBR gagal break harga 500, SMBR masih berpotensi untuk turun kembali ke 470 atau support saat ini. Jadi untuk SMBR, apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin karena pergerakannya lebih liar dan lebih sering digoreng.